Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib, para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memperbanyak dan kembali memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majelis yang mulia ini, di mana di dalamnya kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan suatu kebanggaan dan kemudian kemuliaan bagi kita sebagai penuntut ilmu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala bisa jadi telah menyebut-nyebut nama kita di atas langit sana karena telah menghadiri majelis ilmu yang mulia ini. Ya, salam dan salawat mari kita terus kirimkan kepada Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran yang menjadi sumber kebahagiaan kita dan petunjuk hidup kita dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebelum kita lanjut, ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan kepada ikhwah kita dari Sidrap, ya, yang masya Allah jauh-jauh datang dari Sidrap untuk mengikuti kajian di masjid kita yang mulia ini, dan ini merupakan kemuliaan bagi ikhwah sekalian, ya, sebagaimana ulama kita terdahulu juga bahkan mereka sampai bersafar meninggalkan negeri mereka untuk mendapatkan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para ulama-ulama di zaman tersebut. Ya, maka semakin capek dan semakin jauh jarak tempuh yang kita lalui dalam mendapatkan ilmu tersebut, maka semakin bertambah kemuliaan dan keberkahan ilmu yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, saya teringat perkataan seorang ustadz, yaitu Ustadz Muhammad Nuzul Zikri hafizahullah ta'ala, ketika beliau mengatakan, mengapa kita di zaman sekarang yang begitu canggihnya teknologi, ya, yang dimana kita klik enter saja bisa kita dapatkan 1000 hadis, ya. Tapi ulama dulu bersafar antara Mekkah dan Madinah, atau dari negerinya ke Mekkah Al-Mukarramah, dalam jarak perjalanan mungkin 1 bulan menempuh perjalanan naik unta hanya untuk mendapatkan 1 hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum mereka dapatkan. Tapi kalau kita bandingkan mana yang lebih berberkah ilmu dan kapasitas ilmu mereka atau kita yang berada di zaman sekarang ini, yang dimana teknologi sudah dimudahkan untuk kita, namun mereka, kita dapati berkah yang mereka dapatkan dari ilmu mereka lebih dibandingkan kita, karena mereka berjuang dan bercapek-capek untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi kesimpulannya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, semakin seseorang itu berjuang untuk mendapatkan sesuatu, maka berkah sesuatu itu pun akan semakin bertambah kepadanya, ya, semakin bertambah kepadanya. Ya, maka kita mengapresiasi apa yang kedatangan dari ikhwah kita, saudara-saudara kita, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempersatukan hati kita di atas kebenaran. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini, ya, karena alhamdulillah kita telah menyelesaikan inti dari surah Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah pada pertemuan yang lalu, maka kami mengambil inisiatif untuk membahas surah-surah pendek yang sering kita baca di dalam solat, yaitu antara surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Mengapa kami memilih dari surah Ad-Duha ini? Alasan yang pertama, karena dia dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas adalah surah-surah yang paling dihafal oleh semua kalangan, dari anak-anak, anak muda, ya, sampai orang tua, rata-rata menghafalkan dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas, dan banyak memakai di dalam solat-solat mereka. Dan alasan yang kedua, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih, wa fuddiltu bil mufassal, aku dimuliakan dengan surah-surah mufassal. Ya, apa itu surah-surah mufassal? Surah mufassal itu, kata para ulama, surah yang banyak perantaranya jarak antara bismillah dengan surah-surah yang lain. Surah mufassal. Jadi beberapa ayat saja kemudian datang lagi surah baru, yang dimana semua surah yang surah-surah mufassal ini semuanya pendek-pendek, yang kemudian menjadi mukjizat dan kemuliaan bagi Nabi kita Muhammad SAW, di mana Al-Quran diturunkan dengan lafaz yang pendek namun makna yang sangat dalam dan luar biasa. Makanya Nabi mengatakan wa fuddiltu bil mufassal, aku dimuliakan dengan surah-surah mufassal. Dimulai dari mana ke surah Al-Mufassal itu? Ulama kita mengatakan bahwasanya surah Al-Mufassal dimulai dari surah Qaf. Ya, surah Qaf, surah ke-50, juz ke-26 sampai surah An-Nas. Jadi dari surah Qaf sampai surah An-Nas itulah surah-surah mufassal. Dan surah mufassal ini terbagi lagi menjadi 3. Ya. Ada tiwalul mufassal, ada surah mufassal yang agak panjang, dan ini dikategorikan dari ulama kita dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat. Jadi dari surah Qaf sampai surah Al-Mursalat, juz ke-26 sampai akhir juz ke-29. Itu tiwalul mufassal, ya, surah mufassal yang agak panjang. Kemudian bagian yang kedua, ausatul mufassal, surah-surah mufassal yang agak pertengahan, maksudnya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Itu dimulai dari surah An-Naba sampai surah Wal Laili Idza Yaksha. Ya, itu ausatul mufassal, surah mufassal yang pertengahan. Adapun surah Ad-Duha sampai surah An-Nas itulah qisarul mufassal, surah-surah pendek, ya, yang paling pendek, ya, di dalam Al-Quran. Maksudnya rata-rata surahnya atau ayat-ayatnya pendek-pendek semua di dalam surah Qisarul Mufassal ini. Dan Nabi SAW banyak membaca surah Al-Mufassal ini di dalam solat-solat wajib beliau, di mana banyak kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz kita bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW biasa membaca dalam solat maghrib wattini wazzaitun. Dalam salat Isya beliau membaca, ya, wasyamsi waduhaha atau sabbihisma rabbikal a'la. Pada subuh hari, ya, Nabi SAW membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid, ya, dan surah-surah mufassal yang lainnya. Jadi Nabi SAW banyak membaca surah Al-Mufassal ini di dalam salat-salat beliau, ya, karena memang beliau telah mengatakan wa fuddiltu bil mufassal, dan aku telah dimuliakan dengan surah-surah mufassal ini. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan memulai membahas qisarul mufassal dari surah Ad-Duha. Dari surah Ad-Duha. Di mana surah Ad-Duha ini pokok pembahasannya adalah berkaitan tentang nikmat-nikmat yang zahir, yang nampak, yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW di dalam kehidupannya. Nikmat yang nampak, ya, nanti kita sebutkan nikmat-nikmat apa saja itu. Adapun dalam surah setelahnya, surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, di sini nikmat
yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, nikmat yang bersifat batiniyah, batin, artinya tidak nampak. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ma'al usri yusra," sesungguhnya kami telah memudahkan urusanmu, wa rafa'na, dan telah melapangkan dadamu. Itu kan nikmat yang tidak nampak. Adapun dalam surah Ad-Duha ini nikmat yang secara zahir, yang nampak, ya, kelihatan pada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya kedua surah ini, Wad-Duha dengan Alam Nasyrah, memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan karena kedua surah ini menceritakan dan membahas tentang nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Wad-Duha, yang dimana merupakan surah urutan yang ke-93 di dalam Al-Quran, yang dimana surah Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat, dan diantara namanya adalah surah Ad-Duha, dan dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan juga surah Wad-Duha pakai huruf waw. Jadi dua namanya, surah Ad-Duha atau surah Wad-Duha, ya sama saja, ya. Ya, dia ini diantara namanya, yang dimana dia memiliki sebab turun. Jadi diantara surah-surah di dalam Al-Quran itu ada sebagian yang memiliki sebab diturunkan surah tersebut, entah karena peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW, atau sebab turunnya untuk membela Nabi kita Muhammad SAW, atau dia turun karena jawaban dari pertanyaan para sahabat, atau pertanyaan dari orang-orang Quraisy, dan juga sebagian surah turun ya karena menjelaskan keangkuhan dan pengingkaran orang-orang Quraisy ya kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti turunnya surah Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab, ya, itu menjelaskan dia turun disebabkan karena celaan Abu Lahab kepada Nabi, maka turun pembelaan ini, pembelaan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan diturunkannya surah tabbat yada Abi Lahabin wa tabb, yang menjelaskan tentang kebinasaan Abu Lahab dan juga istrinya. Ya, jadi sebagian surah di dalam Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya sebab. Namun kebanyakan surah-surah di dalam Al-Quran itu turun begitu saja sebagai petunjuk dan jalan hidup dan keselamatan bagi umat manusia. Ya. Dan surah Ad-Duha ini termasuk diantara surah yang memiliki asbabun nuzul. Ya, ada sebab turunnya. Kita akan sebutkan diantara riwayat yang menyebutkan tentang hadis yang menjadi sebab turunnya surah Ad-Duha ini dari sahabat Jundub bin Abdullah bin Abi Sufyan Al-Bajali radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, ihtabasa Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril dalam waktu ketika setelah turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu beberapa hari Jibril tidak datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada jarak antara turunnya wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan turunnya ayat-ayat selanjutnya. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwahyukan wahyu pertama surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan juga turun setelah itu surah Al-Muddathir, Al-Musammil. Ada jarak antara setelah turun 2-3 surah tersebut, ya bukan surah Al-Alaq saja ya, tapi beberapa surah, 2-3 surah, kemudian terputus wahyu beberapa waktu pada saat itu. Maka Nabi menjadi gelisah ya ketika Jibril tidak kunjung datang kepadanya. Ya, yang kemarin-kemarin datang membawa wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka disebutkan ihtabasa Jibrilu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril tidak kunjung datang suatu saat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat imra'atun min Quraisy, lalu berkatalah seorang wanita dari Quraisy, abta'a alaihi syaitanuhu, sesungguhnya setannya, bayangkan,
Dia mengatakan syaitannya telah lambat datang kepadanya. Maksudnya syaitan di sini adalah, yang dia maksudkan adalah malaikat Jibril alaihissalam. Dan perempuan ini sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, dia adalah istri daripada Abu Lahab, Ummu Jamil, ya, yang sangat membenci Nabi kita Muhammad SAW dan banyak sekali mengganggu beliau SAW. Maka dia mengatakan abta alaihi syaitanu. Ketika Nabi SAW tidak didatangi oleh Jibril dalam beberapa hari, dia mengatakan seperti itu. Setannya telah terlambat datang kepadanya. Fanazalat, maka turunlah wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu wahai Muhammad. Iya. Di riwayat yang lain atau lafaz yang lain ada sedikit perbedaan lafaz yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, ya, yang dimana disebutkan ishtaka Rasulullah SAW falam yakum lailataini aw thalathan. Rasulullah SAW sakit dan beliau tidak bisa salat malam 2 atau 3 malam. Fajaat imra'atun, kemudian datang seorang wanita dan berkata, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitonuka qad tarakak. Wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat berharap agar setanmu itu, maksudnya malaikat Jibril, benar-benar telah meninggalkanmu. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maka ini sebab turunnya ayat tersebut disebabkan karena perkataan perempuan dari Quraisy yang dimana dalam hal ini adalah istri Abu Lahab, menurut sebagaimana yang dikuatkan oleh pendapat para ulama bahwasanya dia adalah Ummu Jamil, ya, istri dari Abu Lahab yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini sebab turunnya ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan bersumpah dengan makhluknya, yaitu wadduha, demi waktu duha atau demi waktu siang secara umum. Jadi wadduha di sini dua pendapat dari kalangan ulama. Ada yang mengatakan waktu duha, waktu pada saat matahari sudah terbit dengan sinar yang sangat jelas. Dan pendapat yang kedua, dan pendapat ini banyak juga dikuatkan oleh para ulama, yaitu waktu siang secara umum. Karena apa? Datang setelahnya firman Allah Subhanahu wa taala wal laili idza saja, demi malam. Jadi bertemu antara siang dan malam. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, jadi wadduha, jadi waktu duha, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya di surah yang mulia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaidah yang sudah kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, ya, bersumpah dengan apa saja dari makhluknya. Adapun kita, makhluknya tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi adapun Allah terserah dia mau bersumpah dengan apa saja, dengan namanya atau dengan makhluknya, itu merupakan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah ketahui bersama bahwa jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk dan ciptaannya sebagai bahan sumpah di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwasanya waktu itu adalah waktu atau sesuatu itu adalah sesuatu yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sini mengatakan wadduha, demi waktu duha atau demi waktu siang secara umum, ya, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ya. Di sini sebelum kita lanjut ke ayat yang kedua, ada beberapa pendapat ulama mengapa waktu duha itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dijadikan sumpah di dalam surah yang mulia ini. Pertama, kata para ulama, karena waktu duha, waktu ketika matahari betul-betul sudah terbit dan menyinarkan sinarnya dengan sempurna. Ya, jadi waktu duha itu waktu matahari telah naik dan betul-betul memberikan sinar yang terang, ya, kepada bumi. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mengapa Allah bersumpah dengan waktu duha atau awal siang ini? Karena awal datangnya sinar matahari itu memberikan banyak manfaat kepada manusia. Iya.
Coba kita lihat ya, sebagaimana kata penjelasan para dokter, bahwasanya sinar matahari itu bagus sekali ketika antara jam 7 sampai jam 9 ya, kalau tidak salah ya, sampai jam 9 ya, karena bagus untuk kulit ya, makanya ya banyak orang-orang berjemur ya, anaknya atau bayinya dijemur jam-jam segitu ya, atau orang-orang tua ya berjemur pada jam-jam begitu, karena memang pada saat itu sinar matahari memang memberikan manfaat kepada manusia ya, pada awal-awal terbitnya ya. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu duha ini atau waktu di awal siang ini ya, jika kita mengambil pendapat yang pertama, karena waktu duha adalah waktu yang disyariatkan adanya sholat sunnah duha. Dan waktu juga itu, waktu duha adalah waktu ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan juga waktu duha adalah waktu ketika para penyihir Fir'aun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tukang sihirnya Fir'aun menentang Nabi Musa alaihissalam ya, kemudian dipertemukanlah mereka ya, mereka melemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular, dan Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular besar memakan ular-ular mereka. Maka mereka pada saat itu langsung mengatakan, amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan pada saat itu juga, pada hari itu juga, di sore hari Fir'aun membunuh para penyihir-penyihir yang tadinya menjadi ya orang-orang yang dekat dengan Fir'aun tersebut. Karena berimannya kepada Nabi Musa, Fir'aun membunuh ya para penyihir itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan para penyihir Fir'aun itu adalah pada pagi hari kafaratul fajarah, orang-orang kafir yang ya menentang Nabi Musa, tapi pada sore harinya syuhadaul bararah, orang-orang yang mati syahid yang dicatat sebagai ya orang-orang yang mendapatkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu diantara pendapat dari sebagian ulama, dan ini disebutkan dalam tafsir Al-Baydawi ya, tafsir Imam Al-Baydawi tentang alasan kenapa waktu duha itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan setelahnya, wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Itu terjemahannya. Tapi di dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwasanya ya, demi malam, wal laili idza saja artinya di sini saja ada beberapa tafsiran. Yang pertama kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, demi malam apabila telah berada pada puncak kegelapannya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, demi malam apabila telah keadaan sudah betul-betul menjadi tenang, di mana manusia sudah pada tidur semua. Di mana manusia pada tidur semua. Dan juga diantara pendapat bahwasanya wal laili idza saja, demi malam apabila telah meliputi manusia. Allah Subhanahu wa taala sengaja bersumpah dengan malam dan ditambah dengan kata-kata idza saja, apabila telah bertambah kegelapannya, karena pada saat ini waktu ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk sholat tahajud membaca wahyu yang turun kepadanya. Karena surah Duha ini menceritakan tentang pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya ya, karena tidak turun wahyu kepadanya, dan itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah bersumpah mengatakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Ini jawaban sumpah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadduha wal laili idza saja, datang jawaban sumpah itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya sumpah ini wadduha wal laili idza saja dengan jawaban sumpah ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu dan tidak pula membencimu? Sebagian ulama mengatakan bahwasanya di antara sumpah dan jawaban sumpah ini memiliki hubungan. Ya, bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya tidak turun wahyu kepadanya dalam beberapa hari, itu membuat beliau gelisah, yang dimana perasaan itu diibaratkan bahwasanya perasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi gelap, menjadi tidak tenang, ya, apalagi ditambah perkataan perempuan ya Quraisy ini yang mengatakan setannya telah meninggalkannya, itu membuat hati Nabi menjadi gelisah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadduha sebagai isyarat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pembelaan Allah kepadamu, dan turunnya ayat ini seperti ibaratnya sebuah sinar matahari yang sangat terang yang menerangi hati Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau ya menjadi gelisah dan tidak tenang ya ketika wahyu itu tidak turun kepada beliau. Di antara ulama juga mengatakan, di antara hubungan sumpah dengan jawaban sumpah tersebut, karena di sini Allah Subhanahu wa taala bercerita atau menyebutkan tentang isyarat wahyu yang diturunkan kepadanya, maka Allah sengaja bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, yang dimana sinar matahari itu terbit dengan sinarnya yang sangat terang. Begitulah ibarat wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, seperti cahaya duha di waktu matahari telah naik dan memberikan sinarnya kepada seluruh bumi. Seperti itulah manfaat dari wahyu kepada manusia, memberikan penerangan jalan hidup kepada manusia dan makhluk yang ada di langit dan di bumi ini. Ya, jadi itu jawaban ya hubungan antara sumpah dan jawaban sumpah dari dalam surah Ad-Duha tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Tuhanmu tidak mungkin meninggalkanmu wahai Muhammad dan tidak pula membencimu. Kata Syekh Nasir As-Sa'di mengomentari ayat ini, artinya ma tarakaka mundzu i'tana bika. Ya, Allah tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad sejak Allah perhatian terhadapmu. Wala ahmalaka mundzu rabbaka wa ra'ak. Allah tidak pernah melupakanmu sejak mendidikmu dan memperhatikanmu. Ballam yazal yurabbika ahsana tarbiyah. Ya, bahkan senantiasa Allah mendidikmu dengan tarbiyah yang terbaik, pendidikan yang terbaik. Wa yu'lika darajatan ba'da darajah, dan Allah senantiasa meninggikan derajatmu setahap demi setahap. Iya. Ini diantara makna ayat yang telah disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau Taisirul Karimur Rahman. Jadi Allah tidak mungkin meninggalkanmu sejak Allah memperhatikanmu, sejak engkau masih kecil dan belum diangkat menjadi nabi. Sebelum engkau diangkat menjadi nabi saja, Allah sudah sangat memperhatikan keadaanmu. Bagaimana itu nanti pada ayat selanjutnya. Apatah lagi ketika engkau sudah diangkat menjadi nabi, maka Allah tentu lebih memperhatikan masalah dan kepentingan urusanmu. Dan Allah tidak mungkin meninggalkanmu. Ini betul-betul pembelaan dan hiburan bagi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul-betul menerangi hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana cahaya duha itu menerangi bumi di pagi hari. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkanmu wahai Muhammad. Bagaimana mungkin Dia meninggalkanmu pada sejak awal Dia mendidikmu dan memperhatikan urusanmu. Ya, sejak engkau kecil, dan itu senantiasa Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepadamu, ya, mendidikmu, mengurus urusanmu sampai engkau menjadi seorang nabi, dan setelah engkau menjadi nabi Allah lebih lagi memperhatikan urusanmu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, ma wadda'aka rabbuka, Tuhanmu tidak mungkin meninggalkan engkau Muhammad, ditambah kalimat wa ma qala, dan tidak pula membencimu. Ya, kenapa ada tambahan dan tidak pula membencimu? Sebenarnya cukup sebenarnya kalau Allah katakan ma wadda'aka rabbuka, Allah tidak mungkin meninggalkanmu wahai Muhammad, sudah cukup. Tapi Allah menambah kalimat wa ma qala agar kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak pula membencimu, agar kemudian tidak ada seseorang yang menyangka bahwasanya boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditinggalkan oleh Allah tapi tidak dicintai lagi. Tidak ditinggalkan oleh Allah tapi dia tidak dicintai lagi. Makanya Allah menambahkan wa ma qala, Allah tidak mungkin membencimu. Berarti lawan kebalikannya, kalau Allah tidak membenci seseorang, berarti apa? Dia mencintainya. Dia mencintainya dan sangat mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah menambahkan kata-kata dan tidak pula membencimu, agar kemudian tidak, ya, betul-betul
menjadikan orang-orang kafir itu putus asa dan membantah tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi SAW telah ditinggalkan oleh Allah dan malaikatnya, maka Allah menambahkan kalimat dan tidak pula membencimu, agar di dalam hati orang-orang Quraisy itu tidak ada lagi sangkaan bahwasanya ya boleh jadi Allah tidak meninggalkannya, tapi ya Allah tidak mencintainya lagi. Allah tetap mencintainya, tidak meninggalkannya, ditambah Allah tetap mencintai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Coba kita lihat bagaimana ayat ini ya, atau bagaimana kalimat ini betul-betul menghibur hati dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walal akhiratu khairun laka minal ula." Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan yang permulaan. Maksudnya dibandingkan dengan dunia. Ini tafsiran yang pertama. Ya, tafsiran yang pertama, dan walal akhiratu khairun laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan ini. Maksudnya kehidupan dunia ini. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan kenabian, dan di akhirat lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala menambah kemuliaan dan keutamaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau akan menjadi orang pertama yang akan membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat, di mana ketika para nabi-nabi Allah didatangi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, diminta oleh manusia, berikan kami syafaat di hadapan Allah, tidak ada yang mereka sanggup, tidak ada di antara mereka yang sanggup. Ya, masing-masing memberikan atau mengarahkan manusia ke nabi-nabi yang lain. Nanti ketika sampai pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliaulah yang pergi menghadap Allah dan sujud kepada Allah, meminta keringanan azab kepada umatnya, terkhusus umatnya, dan kepada seluruh manusia secara umum, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan di akhirat dengan apa? Diberikan telaga oleh Allah. Telaga yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang meminum dari telagaku di hari kiamat itu, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Iya. Dan juga Nabi banyak sekali ya, beberapa lagi yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, bagaimana Allah memuliakan ya Nabi kita Muhammad SAW di akhirat dan di dunia ini. Ya. Jadi itu tafsiran yang pertama, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat lebih baik bagimu karena kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW nanti nampak sekali. Ya, meskipun di dunia juga nampak kemuliaan beliau, tapi di akhirat lebih-lebih nampak kemuliaannya di hadapan para makhluk dan manusia. Maka Allah mengatakan walal akhiratu khairun, lebih baik, akhirat itu lebih baik bagimu dibandingkan kehidupan dunia. Adapun tafsiran yang kedua, walal akhiratu khairun laka minal ula, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di dalam tafsir beliau, menyebutkan bahwasanya walal akhiratu khairul laka minal ula, sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Artinya apa? Ya, sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Ini dalil bahwasanya semakin Nabi SAW itu berumur ya, atau mendekati ajal sampai beliau meninggal, semakin bertambah kemuliaannya di dunia. Ya, semakin bertambah kemuliaannya di dunia. Ketika kecil Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kecerdasan, memberikan kepada beliau akhlak dan budi pekerti, sebagaimana disebutkan bahwasanya sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah orang yang dikenal jujur dengan perkataannya, kemudian amanah terhadap sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Maka setiap bertambah fase kehidupan dari Nabi kita Muhammad SAW, semakin Allah menambah derajatnya. Ya, semakin Allah menambah derajatnya sampai beliau masuk ya, atau meninggal ya, dan dibangkitkan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kata Syekh Nasir As-Sa'di, inilah dalil bahwa tingkatan atau level Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu naik setiap saat seiring berjalannya waktu. Makin tinggi pula kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kedudukan Nabi di sisi Allah menjadi sempurna tatkala beliau meninggal dunia, sehingga kedudukan beliau pun lebih afdal dibandingkan
kedudukan beliau yang telah lalu. Ini dua tafsiran dari walal akhiratu khairun laka minal ula. Coba lihat Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaan kepada nabinya, ya betul-betul merupakan pembelaan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Allah tidak cukup mengatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak mungkin meninggalkanmu dan tidak pula membencimu. Bahkan Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh engkau, ya, kehidupan akhirat lebih mulia bagi engkau dan engkau akan dimuliakan di akhirat dan di dunia. Dan di dunia ini semakin Allah akan menambah kemuliaanmu dari fase kehidupanmu. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh Allah akan memberikan karunia kepadamu fatarda, sampai engkau betul-betul ridho dengan pemberian tersebut. Luar biasa, ya. Coba kita renungi ayat ini. Mulai dari ketika Allah mengatakan dan Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, subhanallah, ya, dan tidak pula membencimu, dan sungguh di kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia, dan Allah akan memuliakan engkau di akhirat dan akan menambah kemuliaanmu di dunia ini dari fase ke fase, dan kemudian Allah akan memberikan karuniamu kepadamu sampai engkau ridho, sampai engkau puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini merupakan nikmat yang paling besar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah ini pembelaan yang luar biasa kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika orang-orang Quraisy mengatakan syaitannya telah meninggalkannya, ya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak, ya, betul-betul menurunkan pembelaan itu dengan luar biasa sampai orang-orang kafir itu merasa putus asa, ya, mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah akan memberikan sesuatu kepada Nabi hingga beliau ridho dan puas. Hal ini menunjukkan kesempurnaan Nabi di akhirat. Dengan demikian Nabi akan ridho dan puas dengan apapun bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini wala saufa yu'tika rabbuka fatarda merupakan ayat yang paling memberikan harapan kepada manusia, terkhusus kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bisa demikian? Karena hal ini dikarenakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercita-cita agar pengikutnya semua masuk surga, dan itu keinginan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah telah mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang rasul dari kalangan dirimu sendiri, azizun alaikum, ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum. Kemudian bil mu'minina raufur rahim, dan terhadap orang beriman sangat penyayang dan sangat belas kasih terhadap umatnya orang-orang yang beriman. Maka di antara keinginan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bercita-cita agar umatnya masuk surga semuanya. Namun hal itu tentunya, ya, di akhirat mungkin kita melihat ada orang-orang yang dimasukkan dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala karena lebih berat timbangan keburukannya dibandingkan timbangan kebaikannya. Namun ini merupakan rahmah, kasih sayang yang muncul di dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kemudian umatnya semuanya masuk surga. Ya, umatnya semuanya masuk surga. Ya, maka harapan besar itu diharapkan diberikan untuk kaum muslimin, karena Allah telah mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, sungguh Allah akan memberikan semua pemberian itu kepadamu sampai engkau ridha. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan harapan dan keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar umatnya masuk surga, dan kita berharap, iya, semoga kita umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu menginginkan agar kita semua masuk surga, maka semoga ayat ini wala saufa yu'tika rabbuka fatarda itu bisa kita dapatkan juga nanti di akhirat. Ketika Nabi diberikan oleh Allah sampai puas, maka semoga harapan Nabi ini
agar umatnya masuk surga, kita pun termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah. Ya, sekira itu apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Karena waktu yang sangat membatasi kita, maka ya kita lanjutkan tafsir surah Ad-Duha sesi kedua pada pertemuan malam Kamis yang akan datang insyaallah taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.